Oke, ketemu lagi sama gua. Kemarin gua udah upload tentang apa yang mesti dilakuin sebelum belajar program. Kali ini gua akan jelasin gimana cara memahami program menggunakan kerangka berpikir dan kerangka atau strukturnya milik Microsoft Access. Ya buat ini bisa digunain buat orang yang baru belajar programming atau eh, non tech, ya artinya tadinya lu kuliah atau sekolah di luar dunia programming lalu lu mau lompat ke dunia software developer gitu. Gue sendiri bukan dan nggak pernah sekolah formal di dunia programming. Kebetulan zaman itu sekitar tahun 2003 gue dikasih kesempatan untuk bikin software, bikin aplikasi. Pertama kalinya gue bikin aplikasi, dipercaya sama dosen gue waktu itu, dipercaya sama kepala perpus waktu itu, karena ada proyek dari yang satu dari Ristek Dikti, yang satu dari ADB. Dari situ gue lompat langsung jadi programmer tanpa tahu hal apapun. Nah bedanya zaman dulu sama zaman sekarang pertama bandwidth sudah cukup kenceng, jadi kalau masih ada yang suka komplain kok ngelek gitu kan. Lo bisa bayangin zaman itu cuma 56 kbps, nggak semua orang bisa pakai 56 kbps itu 11.000 sejam, ya kan? Orang yang mahir masih jarang, lo mau nanya juga sama siapa lo nggak tahu gitu. Sama satu lagi ya lepas dari kondisi dan kendalanya masing-masing, gue punya kawan juga ada satu dua yang ngajarin gue, yang satu ahli VB, yang satu yang ngajarin gue akses ini. Kalau yang ahli VB ini apa hubungannya sama kampus ya, zaman itu gue nggak tahu apa yang terjadi sama dirinya sendiri, apa yang ada di pikirannya. Yang jelas anak ini jago banget programmingnya, dia juga ngajar jadi asdos juga. Cuma kalau ngeliat IPK ya IPK-nya nggak bagus-bagus amat. Seingat gue cuma 2,0. Tapi kalau lu tanya codingnya jago banget. Gue nggak tahu apakah karena dia sudah terlalu mahir sehingga dia malas sekolah. Gue juga nggak ngerti. Yang jelas dia mempertahankan IPK 2, sekian itu hanya untuk lulus. Tapi kalau tanya gimana cara programming, ya gue acungin jempol lah. Zaman itu dia udah bisa bikin game, zaman itu dia udah bisa bikin WinM gitu kan, dan lain sebagainya yang orang lain belum tentu bisa gitu, dengan Visual Basic. Dan sampai sekarang setahu gue dia program masih pakai Visual Basic. Gue nggak tahu kenapa dia nggak migrasi, mungkin dia malas juga, buat apa belajar satu dan lain hal yang nggak jadi duit gitu ya. Orang kalau sudah usia mulai settle 45 atau 30 atau 40 ke atas gitu udah mikirin buat apa nih gue belajar gitu. Apa yang mesti dipelajarin, mana yang bisa jadi pegangan hidup gitu. Kalau masih yang muda-muda kan lo apa aja lo pelajarin gitu. Terus apa hubungannya lagi dengan tadi ya, bandwidth mahalnya minta ampun. Yang paling murah adanya ke warnet zaman itu sejam 6.000 dan warnet pun masih langka, warnet masih booming zaman itu. Gue juga termasuk salah satu orang yang bantu bikin orang warnet gitu ya. Di lingkungan gue juga saat itu pernah ada warnet ya. Cuma kita semua nggak ada yang kepikir bahwa internet bakal jadi kayak sekarang gitu. Walaupun zaman itu kita IP IP dari Telkom masih dikasih IP public, nggak kayak sekarang nih IP publiknya dibatasin. Kalau dulu setiap rumah lu pakai Telkom Speedy lu dapat IP public gitu. Setelah masa 0809 894 kali itu lewat gitu. Telkom Net Instan namanya. Kalau Net Instan itu paling mahal, gue dulu sebulan bisa sampai 1 juta lebih mungkin. Cuma untuk pemakaian internet ya, ada juga sih pemakaian buat telepon interlokal ya. Jadi sekarang komunikasi itu udah begitu murah, pendidikan udah begitu mudah gitu kan. Zaman itu kalau balik ke zaman itu ya nggak ada, lu mesti belajar dari buku, orangnya pun masih langka gitu kan. Ya lu harus bergelut dengan 1 juta kesulitan itu gitu. Tinggal lu mau apa enggak, kalau lu mau ya lolos juga.
bahan prakteknya juga nggak ada gitu. Harus gue pernah jebol untuk belajar partisi, semua data gue hilang, akhirnya gue harus mundur 1 semester gara-gara datanya nggak ada gitu. Gue inget zaman itu buat pakai partisi itu namanya partition magic ya. Oke, balik lagi ke programming ya, karena sulitnya masa itu, betapa mudahnya zaman sekarang. Jadi kalau kalau lu udah sekolah di jurusan TKJ atau lu jual RPL gitu atau lu kuliah di programming dan lu masih bilang sulit, guanya masih bingung gitu. Lu bisa cari di YouTube, lu bisa cari di lu bisa search di Google, lu bisa copy paste, lu tes di laptop lu tes di PC lu, bahkan mungkin tes di HP juga bisa gitu. Zaman dulu nggak bisa. Udah alatnya susah, bahannya susah, internetnya mahal, komputernya lambat gitu. Zaman itu gue pernah satu kosan, gue lupa ya, berapa orang ya, mungkin sekitar 9, 10 atau berapa belas orang ya, dengan komputer satu, Pentium 1 atau Pentium 2 gitu, gue lupa ya, sekitar 233 MHz ya, berarti Pentium 2 lah, sekitar, kalau nggak Pentium 1, Pentium 2 gitu. Itu hidup 24 jam gitu. Dan zaman itu masih ngerasain mesin tik, gue nggak tahu mesin tik masih dipakai apa enggak. Lo kalau bikin laporan, mau bikin paper, ya lo mesti ngetik manual. Ya gue nggak tahu apakah mesin tik masih dipakai gitu ya, sama teknik mesin, sama teknik industri, gue nggak tahu. Zaman itu lo harus gotong-gotong mesin tik itu setiap hari gitu. Nah kalau untuk paper yang lain, belajar statistik, SPSS dan lain sebagainya, lo mesti pakai komputer. Nah komputer zaman itu sangat-sangat terbatas gitu. Hanya orang yang punya duit atau orang tuanya mau membiayain yang punya komputernya cukup canggih gitu. Dan pernah satu kala kosan gue lupa ya, sekitar daerah-daerah Pamulang kalau gue nggak salah. Gue lupa nama kompleknya. Itu satu kosan isinya banyak orang gitu. Gue lupa komputernya satu atau dua gitu. Nah itu digilir gantian. Dari pagi, malam, sore, pokoknya gantian lah. Nah setiap kelompok tuh cuma rata-rata cuma punya komputer satu. Ngerjainnya ganti-gantian gitu. Sekarang kan enggak. Handphone udah murah gitu kan. Internet udah murah. Lu bisa search. Ya harusnya sih udah nggak ada kendala lagi mau belajar programming. Cuman kenapa ini gue buat? Ya kadang masih ada 1-2 orang yang masih kan nanya gimana sih cara memulai belajar programming. Ya karena gue basicnya bukan sekolah itu, dan yang tadi karena gue sudah terlanjur apa yang gue ngerti ini gitu, gue malas juga belajar yang lain. Dan menurut gue bagus juga software ini gitu. Ya ada baiknya memulai dengan cara berpikir, dan menurut gue dengan cara berpikir Microsoft Access. Oke, daripada panjang lebar, kita coba lihat dulu apa sih Microsoft Access gitu dan kenapa gue lebih prefer pakai ini gitu. Nah, di sini gue pernah nulis di blog gue, di sini ada tulisan nih, memahami program. Ya untuk kalian yang pertama kali belajar program, ada baiknya memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Cuma kalau lo berharap dari gue untuk gimana sih bikin game gitu kayak Roblox yang zaman sekarang dan lain sebagainya, mungkin ada e-sport yang lainnya atau PUBG, gue nggak bisa karena bukan dunia gue. Yang kedua, gue juga nggak punya bakat desain, jadi walaupun gue bikin ya mungkin software gue lebih mirip kayak Minecraft, kayak Roblox gitu ya. Oh salah satu lagi yang apa yang bisa dipetik dari Roblox, Minecraft dan lain sebagainya adalah ternyata program nggak harus perfect gitu. Banyak orang yang berharap bikin sesuatu itu harus jadi perfect, padahal nggak juga. Ya kalau lu pikir ya kan, Minecraft, Roblox itu kan coba gambarnya cuma kotak-kotak, tapi usernya banyak banget gitu. Kadang-kadang kita berpikir bikin sesuatu harus sempurna, semuanya harus begini, 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 begini. Ya oke, kalau lu punya duit. Kadang-kadang yang suka jadi ambigu kan, lu pengen semuanya perfect. Oh ya gampang, ntar gua ada tim gini, gini, gini. Ya udah lu bayar orang berapa? Maaf, 2 juta gitu kan. Suruh kerja 24 jam, 30 hari ya kan, lu bayar dia 2 juta gitu kan. Kan kan lucu aja gitu. Sekolah susah-susah, lu pengen mendirikan sesuatu ya kan, lu berharap oh dengan adanya tim jauh lebih mudah gitu, tapi lu bayar orang aja nggak worth it gitu.
Sementara lu ngeluarin biaya iklan mungkin 10 juta, 15 juta atau 20 juta sebulan gitu. Tapi orang lu mau makan nasi aja susah gitu. Ya gua kurang interest dengan orang-orang yang tidak bisa menghargai orang lain gitu. Ya kita mau maju, majunya bareng gitu. Kalau mau susah, ya susahnya bareng. Tapi bukan tidak seimbang gitu. Lu mengorbankan satu untuk hal yang lain tuh buat gua nggak terlalu worth it. Balik lagi memahami program ya. Di blog gua udah pernah nulis bahwa eh, sebuah program nih, lo di sini Microsoft Access ya. Jadi untuk membuat sebuah software, Anda cukup fokus ke bagian form. Terus gue nulis di sini juga. Jadi apa yang kita gunain sekarang? Apps, web apps, ya, desktop apps. Gua mengasumsikan itu sebagai form di dalam Microsoft Access, VB dan VB.NET. Sementara bagian lain hanyalah pelengkap. Ya. Contoh kecilnya adalah apa? Kalkulator. Kalkulator kan nggak perlu data, nggak perlu nyimpen data ya, kecuali lu mau ngitung sesuatu. Nggak pakai query dan nggak pakai report gitu. Ya ini biar ini kebayang di dunia realnya. Sekarang karena gue bikin vlog, ya lu bisa lihat di sini. Kita start dulu ya. Nah, Microsoft Access. Bentar gue lihat settingannya udah cukup gede. Kalau nggak ntar terlalu lama lu nunggunya. Nah oke, kita start di sini. Tungguin. Ini juga buat orang-orang yang bikin startup atau lu yang jadi lead di sebuah organisasi atau lu jadi head di sebuah organisasi atau lu punya perusahaan sendiri atau lu jadi manajer dan lain sebagainya atau lu jadi GM yang lu pengen memahami gimana sih cara software itu bekerja gitu dan gimana cara bikinnya, minimal lu tahu. Kadang-kadang di atas, kalau udah di atas kan jadi leader itu kan nggak perlu lu ngerti semua hal teknis gitu. Tugas lu adalah mengorkestrakan semua skill-skill ini lalu membuat keputusan gitu. Benar atau salah itu nomor 12. Yang jelas tugas utama lu jadi kepala adalah membuat keputusan. Oke, clear ya. Nah, ini bisa lu pakai buat memahami bagaimana sih sebuah software itu berjalan gitu. Bagaimana security-nya dan lain sebagainya gitu. Minimal dengan punya basic ini, uh, lu bisa tahu apa sih yang orang kerjain. Gue pakai ini, data gue kemana sih gitu. Safety nggak sih data gue gitu. Minimal lu bisa tahu gitu. Nah dari pertama dari virtual machine kan lu udah bisa lihat bahwa virtual machine itu sebuah file. Jadi kalau lu numpang di hosting orang, lu beli VPS di hosting orang, berarti ada file yang lu tinggalin di sana gitu. Kalau passwordnya nggak kuat, passwordnya ya data lu bisa kebuka gitu. Dan ya berulang kali, apalagi apa hubungannya dengan antitrust, kalau lu numpang begitu lu ngelanggar dengan term of service-nya mereka, ya aplikasi lo bisa dihapus dalam waktu sekejap. Itu nggak enaknya pakai hosting orang. Oke, ini kalau karena ajan, gua pause dulu sebentar ya. Ntar gue lanjutin lagi. Oke, gua lanjut lagi. Ya setelah tadi intinya aplikasi itu adalah sebuah form dari kacamata gua, dan memahaminya dengan akses adalah aplikasi adalah sebuah form yang bisa berdiri sendiri dengan atau tanpa tabel query dan report. Clear sampai di sini. Ini sudah hidup. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Bisa lihat ya. Di sini klik Microsoft Office. Nah, di Microsoft Office ini coba create new. Kalau lu baru pertama kali, pilih blank database. Ya, coba aja nama DB-nya DB1 misalnya.
Kalau di apps nanti kalau Android kita nyebutnya nanti jadinya APK. Nah, di sini lu bisa lihat di sini ada tabel, ada query, ada form, ada report, ada page itu buat web, ada makro itu buat shortcut bikin aplikasi yang lebih sederhana. Ini ada modul. Artinya lu bolak-balik kalau manggil sebuah fungsi atau variabel atau konstanta lu bisa taruh di sini nanti di sintak lu bisa panggil bolak-balik. Nah, ini tabel. Nah, kita lihat dari form dulu. Bisa dua, ada desain sama by wizard. Berbicara by design dulu nih contoh aja. Dari sini lu tinggal tarik tombol nih misalnya tombol eh, tutup misalnya tutup. Wah, ini kalau belum pernah ya ini cukup mudah ya. Ini komen nanti penamaan. Gue pengen yang singkat-singkat aja. Lalu kalau preview bisa lihat di form view. Nah kalau nanti mau di save juga bisa. Ini besar kecil ada di sini. Ya, tinggal save. Ini, ini udah sebuah aplikasi. Jadi aplikasi hanyalah sebuah form. Clear ya sampai di sini. Nanti kita akan bahas tabel, query yang orang bilang namanya CRUD, insert, update, delete ya. Nah ini form yang lu biasa lihat di apps, jadi web gitu ya. Itu adanya di web. Sekian dulu dari gua kali ini. Gua nggak tahu nih habis mencet apa jadi mouse-nya jadi warna-warni begini. Nanti gua lanjut dulu setelah gua benerin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.